Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan kembali membahas materi kelas 10 bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 5 subpokok bahasan yang akan kita bahas pada bab 5 ini. Yang pertama adalah kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua adalah pentingnya konsep integrasi nasional, yang ketiga faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yang keempat tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan yang kelima peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemuan kedua ini kita akan membahas subpokok bahasan D dan subpokok bahasan E. Subpokok bahasan D adalah tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena global yang masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia, di samping juga ada isu tentang lingkungan hidup dan dampak daripada pemanasan global yang memunculkan persoalan yang serius serta memerlukan adanya respon secara internasional seperti pemanasan global yang berdampak terhadap perubahan iklim, kemudian tidak menentunya musim yang terjadi sehingga mengancam kehidupan manusia, apakah itu ancaman kelaparan, wabah penyakit seperti saat ini adalah COVID-19, kemudian bencana alam mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Peta keamanan global menempatkan terorisme sebagai ancaman global. Kemudian penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara ke wilayah negara lain akan mengancam kedaulatan dan kehormatan serta kedaulatan suatu negara. Kemudian ada masalah perbatasan juga merupakan sumber utama dan potensi konflik antar negara, baik itu di Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di belahan dunia lainnya. Nah, adapun tantangan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah mempertahankan keutuhan NKRI, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia masih dirongrong oleh berbagai hal yang mengancam kedaulatan. Selain itu juga muncul berbagai permasalahan seperti pelanggaran wilayah. Ini masih banyak juga negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Kemudian ada gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Jadi seperti illegal fishing, kemudian banyaknya pesawat-pesawat komersial militer yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin. Kemudian tantangan yang ketiga adalah gangguan keamanan di wilayah perbatasan. Jadi seperti pelintas batas yang secara ilegal, jadi di Kalimantan Utara, kemudian di Papua Timur dengan Papua Barat, kemudian di perbatasan dengan Filipina. Ini sering sekali menjadi tempat untuk para pelintas ilegal. Apakah dia masuk dengan membawa ideologi yang tidak sesuai dengan negara kita. Kemudian ada kegiatan penyelundupan senjata atau bahan peledak. Setelah itu tantangan berikutnya adalah masalah separatisme seperti KKB, yang dulu ada GAM dulu, walaupun sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah itu ada masalah tentang pulau-pulau kita yang terluar, khususnya pulau yang kecil itu. Ini perlu juga pengawasan, sehingga perlu tantangan di sana. Dan yang terakhir ada ancaman terorisme. Ini juga merupakan ancaman. Jadi dengan mengetahui berbagai ancaman yang kita sebutkan tadi, maka kita harus mewujudkan pertahanan dan keamanan yang tangguh. Kenapa harus tangguh? Karena demi keselamatan bangsa dan negara. Karena ini adalah amanat konstitusi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana peran
daripada warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran serta daripada warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimaksud dengan kesadaran itu adalah mawas diri sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana buruk, mana benar, mana salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata maupun dalam berperilaku. Setelah itu kita bicara tentang pengertian bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tapi juga merupakan kehormatan bagi warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Jadi bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban. Jadi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur tentang pertahanan keamanan negara. Nah, tindak lanjut daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 30 tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan, ini ada undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang dimaksud dengan pertahanan negara itu adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam upaya bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, atau yang sering disebut dengan ATHG. Jadi yang pertama adalah ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah kebijakan yang dilakukan secara terencana melalui tindak kriminal atau tindak politis. Yang selanjutnya, ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat berasal dari luar negeri, bisa juga dari dalam negeri. Nah, beberapa ancaman yang datang dari luar negeri, contohnya itu adalah agresi. Agresi itu tindakan pengerusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat ini yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara. Kemudian ada pelanggaran wilayah oleh negara lain seperti melewati batas tanpa izin atau mengambil wilayah negara satu oleh negara lain. Kemudian ada spionase. Spionase itu adalah suatu aktivitas mengintai atau memata-matai suatu organisasi atau suatu negara. Tujuannya adalah untuk mengambil informasi penting atau rahasia tanpa seizin yang punya atau tanpa seizin negara. Setelah itu ada sabotase. Sabotase merupakan tindakan merusak dan menghancurkan peralatan seperti peralatan senjata, bangunan, agar mencegah musuh itu berhasil atau pesaingnya berhasil melakukan sesuatu. Yang kelima itu aksi teror dari jaringan internasional. Nah, sekarang ini bukan teror ini merupakan masalah global, bukan lagi masalah Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ancaman yang datang dari luar negeri seperti pemberontakan bersenjata. Jadi dari dalam negeri pemberontakan senjata ini jadi
saya contohkan tadi ada KKB, kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Kemudian konflik horizontal, seperti tawuran pelajar, tawuran antar kampung. Itu yang setiap hari kita tidak lepas kadang-kadang berita itu muncul di media massa. Kemudian aksi teror, seperti ada bom Bali 1, bom Bali 2, bom JW Marriott, dan lain sebagainya. Kemudian ada aksi teror, sudah sabotase, yang tadi saya sampaikan. Jadi sabotase itu adalah tindakan yang merusak, menghancurkan peralatan seperti senjata atau bangunan untuk mencegah keberhasilan yang dianggap musuhnya. Aksi kekerasan berbau sara, ada pengerusakan tempat ibadah, kemudian melarang orang beribadah, kemudian menjelek-jelekan agama yang lain. Setelah itu ada gerakan separatis, yaitu upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, seperti UPM, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian pengerusakan lingkungan. Di pengerusakan lingkungan ini bisa, katakanlah satu pabrik tekstil, membuang limbah seenaknya, tanpa kemudian membuat pabrik, tanpa mengindahkan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di samping ada ancaman militer, ada ancaman non-militer. Yang dimaksud dengan ancaman non-militer itu adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dia dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara atau keutuhan wilayah negara, dan juga termasuk keselamatan segenap bangsa. Sekarang kita bicarakan tentang tantangan. Yang dimaksud dengan tantangan itu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menggugah atau membangkitkan kemampuan yang kita miliki. Itu tantangan. Kemudian ada hambatan, merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam diri seorang, yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara tidak terencana dan tidak terarah. Setelah itu ada gangguan, yaitu suatu usaha yang berasal dari luar diri seorang yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara tidak konseptual atau tidak konsepsional atau tidak terarah. Sekarang kita bicarakan tentang keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara ini bisa melalui kegiatan-kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki tujuan, yaitu menjadikan warga negara yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara, sehingga akan muncul warga negara yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, rela berkorban, memiliki jiwa patriotisme dan lain sebagainya. Kemudian ada pelatihan dasar kemiliteran. Jadi pelatihan yang ini dimasukkan untuk melatih generasi muda untuk mewujudkan bela negara dan mempersiapkan bekal agar dapat membela negara ketika ada hal-hal atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, sehingga generasi muda ini akan dipanggil untuk membela bangsa dan negara. Kemudian ada pengabdian sesuai dengan sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Jadi kalau wajib TNI itu prajurit TNI yang wajib, kemudian yang sukarela mungkin ada yang ikatan dinas diberikan pendidikan bela negara. Setelah itu pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, ini kita bekerja secara profesional, tidak KKN, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi kita, itu adalah merupakan salah satu wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai akhir dari bab 5 kelas 10 di semester 2 ini tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya.